Pak Dedi mic-nya masih mute. Tes 1, 2, 3. Kelompok 2 silakan masuk. Sudah saya buka aksesnya. Iya, saya langsung recording di kelompok 2. Pak Andi, tes Sama. 1, 2, 3. Gambarnya kok belum ada, Pak? Dalam? Oh, udah ada. Ya. Siap. Gimana, Pak? Kita langsung mulai atau? Kelompok 3 sebentar, nanti dulu, Pak? sabar. Oke. Ini nanti 15 menit, ini jam 2 kurang 10, berarti 10. Jam 2 lebih 10 Pak ya? Iya. Pak apa-apa. Nah, lebih sedikit ya enggak apa-apa. Ya. Baik, kelompok 3 silahkan masuk ke room. Bapak Ibu. Saya langsung recording ya. Ibu mohon izin suaranya masih masuk nggak Bapak Ibu? Oh iya, sebentar. Terima kasih Ibu. Pak Andi, monggo. Ya, siap. Selamat siang Pak Dedi Muhammad Zainuddin. Selamat siang Pak Andi. Monggo Pak. Di sini kita akan mempelajari ruang kolaborasi sesi 2 tentang model kucing dari Tirta. Di sini saya punya permasalahan Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Andi. Kok kelihatannya murung begitu, apa ada yang bisa saya bantu Pak Andi? Silakan kelompok 4. Iya Pak, hari ini saya itu kurang semangat Pak. Dari pagi itu rasanya lelah sekali. Banyak pekerjaan yang menumpuk. Silakan Bu. Ada apa ya Pak Andi? Kok terakhir kelompok 5. Gimana? Begini Pak, saya itu mau curhat tentang masalah saya hari ini yang saya alami. Apakah Pak Dedi sebagai seorang teman itu bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Andi, saya silakan kelompok 5 masuk ke room Bu. Bisa cerita semaksimal mungkin Pak Andi, silakan monggo. Siap. Sebenarnya saya itu hanya ingin solusi Pak dari panjenengan atau pemecahan masalah. Ya, silakan ini kelompok 6 bisa melakukan. Seperti itu Pak. Saya izin off cam. Masalah apa ya Pak Andi? Kalau boleh tahu, semoga saya juga bisa nanti membantu. Kalau bisa diperkenalkan Pak Andi, bisa cerita sama saya Pak. Monggo Pak. Begini Pak, di kelas saya itu kan ada pada saat pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 12 anak yang belum bisa membaca. Alhamdulillah dari yang 11 itu sudah bisa lancar membaca dan menulis. Tetapi masih ada anaknya satu yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar Pak. Nah, seperti itu Pak. Gitu ya Pak Andi. Lalu yang membuat Pak Andi khawatir itu bagian mana ya Pak? Begini Pak, untuk yang buat saya khawatir itu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya itu juga meluangkan waktu lebih untuk namanya itu Mas Dava Pak. Tetapi belum ada perkembangan. Dan sekarang saya itu masih bingung bagaimana atas pembagian waktu saya itu Pak. Jujur, saya itu sebagai guru kelas itu masih ada beban, ya ibaratnya beban untuk mencelahkan Mas Dava itu biar nanti bisa membaca dan menulis. Kalau dilihat dari kasusnya sepertinya ini kelas 1 atau kelas 2 ya Pak Andi ya? Kelas 2 Pak. Oh kelas 2. Jadi Pak Andi khawatir ketika Mas Dava yang kelas 2 ini belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, dan nanti takut mengganggu ketika dia mengerjakan soal-soal di kelas begitu ya Pak Andi? Betul sekali Pak. Nah, itu di kelas 2 itu kan anaknya kan yang cowok itu kemarin ada 8, yang cewek ada 4 Pak. Jadi itu saya merasa kurang nyaman. Nantinya kalau bu kepala sekolah itu komplain ke saya. Seperti itu Pak. Begitu. Apakah ibu kepala sekolah sebelumnya pernah komplain juga Pak Andi tentang murid-murid yang begini Pak? Beliau itu sebenarnya berharap agar satu anak itu bisa membaca dan menulis. Jadi semuanya itu bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika pada saat mengerjakan soal-soal yang di kelas nantinya itu diberikan oleh Bapak Ibu gurunya pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, seperti itu Pak.
Oh, begitu ya. Lalu tanggapan Pak Andi sendiri gimana Pak, tentang respon beliau yang seperti itu? Tanggapan saya itu seperti terkait sama Mas Dava tadi, Pak. Saya itu juga Ini berharap Bu Sri Wahyuni belum bisa masuk, Bu Marina. kalau Mas Dava bisa membaca dan dengan lancar, bukan hanya waktu pada saat mengerjakan soal, terus pendiktean, soal-soal teks seperti itu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu Mas Dava itu bisa membaca, Pak. Jadi nanti kalau di Bu rumah, Marina masih sendirian? teman-temannya, orang tuanya itu kan bisa lancar untuk membaca. Jadi seperti itu, Pak. Pak Andi sudah nyoba belum ya? Misalnya pas istirahat begitu, gimana kalau dicoba kumpul dengan teman-temannya sekitar 10 menit, Mas Dava tadi bareng-bareng membaca dengan temannya begitu Pak Andi? Betul juga ya Pak ya, malah kemarin kelupaan Pak. Sebenarnya mau tak arahkan ke situ tapi banyak tekanan, banyak pikiran itu jadi kelupaan. Kenapa saya Iya. tidak kepikiran ke sana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Nggih, kan Pak Andi biasanya di perpus ada banyak buku itu Pak, ada buku kartun atau majalah-majalah yang bergambar itu biasanya anak-anak kan suka ya Pak ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan saja barangkali, Mas Dava nanti bisa lebih tertarik Pak. Soalnya kalau anak-anak itu kan kalau lihat gambar kartun, gambar-gambar gitu kan yang penting dia senang dulu ya Pak ya. Kalau dia sudah senang, kemudian sudah ada minat dia untuk membuka-buka, nanti insya Allah akan timbul semangat untuk keingintahuan Pak, isinya kira-kira apa, kemudian nanti juga pengen gregetnya untuk membaca itu jadi lebih mantap lagi begitu Pak. Saya pikir ada benar juga ya Pak ya. Seperti anak itu pada saat istirahat itu nanti bisa ke perpus untuk mengambil bacaan, di mana mereka itu bacaan apa yang anak-anak tersebut sukai. Jadi di perpus itu kan banyak bacaan-bacaan yang anak-anak itu pasti sukai Pak. Meskipun ada gambar-gambar yang tentang dongeng, terus tentang nanti bercerita-cerita lainnya. Di situ nanti anak-anak juga pasti senang melihat gambar, oh bacaannya itu apa ya, seperti itu Pak. Ya. Terus setelah Pak Andi bercerita tadi, kira-kira sekarang perasaannya gimana Pak? Alhamdulillah Pak, terus terang ya, saya beberapa hari ini itu merasa kurang nyaman, resah, gundah. Di rumah itu juga kepikiran terus tentang masalah ini, dan nanti bagaimana kok murid rolas kok ora iso maca siji, jenenge beban orang guru itu gimana nanti ke depannya gitu kan. Seorang guru figurnya itu harus ibaratnya itu anak satu naik ke kelas 3 itu semuanya juga harus bisa naik dengan bisa apa tupoksinya masing-masing anak tersebut. Betul sekali Pak Andi. Lalu yang kira-kira merasa nggak nyaman di bagian mananya ya Pak Andi? Sebetulnya ya Pak ya, membuat saya itu resah dan tidak nyaman tadi itu karena saya itu tanggungannya dulu itu Pak, sudah saya bicarakan kepada ibu kepala sekolah. Kalau saya itu akan mengajari anak yang kurang membaca itu akan saya ajari sampai bisa. Jadi ibaratnya kalau anak yang belum bisa menulis, saya ajari satu persatu hurufnya. Terus membaca, saya diktekan, nanti anak itu menirukan. Terus nanti selain itu juga anak-anak itu saya ngomong, anak menulis. Jadi kan bisa meringankan beban dari orang tua yang di rumah. Tetapi pada hari ini masih ada anak yang belum bisa. Seperti itu, Pak. Kalau boleh menyimpulkan dari uraian Pak Andi tadi, berarti kira-kira yang membuat Pak Andi tidak nyaman itu tanggung jawabnya ya Pak ya, tanggung jawab Pak Andi yang belum terselesaikan begitu Pak ya, dengan Ibu Kepala Sekolah. Iya Pak, kira-kiranya saya akan dipanggil dan ditegur oleh Bapak Sekolah itu nanti ke depannya tidak ya Pak ya, karena itu ya merupakan tanggung jawab penuh sebagai saya itu guru kelas 2 khususnya karena kebanyakan anak yang di kelas 1 naik ke kelas 2 itu performanya beda-beda Pak. Ada yang sudah lancar membaca, bahkan ada masih yang mulai dari nol karena kan peralihan Pak, peralihan dari kelas 1 ke kelas 2 itu nanti beda, di mana anak tersebut nanti kalau ibaratnya kalau disuruh masuk, Dek tolong disapu itu, sapu itu apa Pak? Masih ada seperti itu Pak. Terus
Coba sekarang dibuka bukunya sama pennya dipegang, coba dituliskan ibu pergi ke pasar, itu juga belum bisa. Masih anak-anak itu satu dengan yang lain itu belum bisa memahami apa yang dibicarakan oleh gurunya. Kalau untuk menulis meja, kursi itu udah bisa Pak, tapi untuk penggabungan kata-kata yang satu dengan yang lain itu belum bisa. Seperti itu. Mas, udah lihat belum? Mood Pak, masih mood. Oh ya, kepencet Pak Andi tadi. Berarti kalau bisa saya dari yang Pak Andi sampaikan tadi, kira-kira untuk masalah ini Pak, jika ditegur kepala sekolah harus bisa menjelaskan lagi Pak ya. Jadi kalau insya Allah kalau Ibu kepala sekolah kita sampaikan dengan baik-baik begitu, nanti beliau juga pasti hasilnya juga bagus begitu Pak. Tidak dalam tanda kutip tidak mematahkan semangat Pak Andi begitu Pak. Mudah-mudahan Pak ya, namanya juga ibu kepala sekolah itu juga bebannya sudah tinggi Pak, udah kuat lah. Nanti saya juga mau rasa-rasa kepada ibu kepala saya, ibaratnya ibu kepala itu ngendikane pripun nggih kula sendika dawuh aja. Karena kita sebagai di bawah pimpinan itu juga harus menurut kepada pimpinan yang di depan. Ibaratnya itu kalau di sekolah itu kan di sini itu kan saya itu cuma pendidik Pak. Ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak Andi ya. Terus dari yang sudah Pak Andi sampaikan tadi Pak, kira-kira rencana yang akan dilakukan apa lagi nih Pak Andi? Rencana saya itu dari saya itu Pak, niat saya itu ingin menemui beliau bagaimana untuk membicarakan hal-hal yang tadi, hal-hal ini yang saya bahas tadi ke panjenengan. Mungkin beliau itu ada solusi bagaimana cara memecahannya, terus nanti ke depannya bagaimana biar nanti anak dari Mas Dafa itu tadi bisa lancar membaca dan menulis Pak. Lalu apa ada hal lain Pak yang kira-kira perlu dilakukan Pak? Ya setelah ini Pak, nanti saya itu akan mengajak anak-anak itu untuk kerjasama Pak, karena dengan cara kerjasama itu dengan satu dengan yang lain, pasti anak-anak itu pertama itu menumbuhkan rasa ingin tahu atau rasa ingin cepat bisa untuk membaca dan menulis, karena untuk menyimak Mas Dafa itu membaca tentunya itu dengan jadwal agar mereka itu terganggu pada saat jam-jam istirahat. Okay. Kalau saya pikir langkah yang diambil Pak Andi ini sudah tepat Pak. Saya setuju juga dengan ide yang akan dilakukan Pak Andi nanti. Syukurlah Pak kalau begitu, saya juga merasa lega sebagai orang yang bisa memberikan motivasi untuk panjenengan. Saya terima kasih karena jujur Pak ya, saya itu takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi yang sudah saya mendekati kenaikan, kemarin kan kenaikan kelas Pak. Jadi kalau sekarang kan masih libur, jadi kemarin itu saya alami itu pada waktu mau kenaikan kelas untuk naik ke kelas 3. Jadi misalnya kalau anak satu kok tidak bisa membaca dan menulis itu pasti nanti ibadah di kelas 3 itu pasti kalau di desa Pak itu dikibulin. Mas Dafa nggak bisa nulis, nggak bisa membaca, itu pasti karena anak-anak di sini itu kebanyakan itu pada mengejek teman yang lain itu yang belum bisa Pak. Syukurlah kalau Pak Andi sudah lega. Kemudian kira-kira Pak dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Andi lakukan Pak untuk menjalankan rencana tadi Pak? Untuk hal ini Pak, ya saya itu akan mencoba untuk mengajari membaca dengan kerjasama dari teman-teman, dari anak-anak yang lain, dan nantinya pada saat pulang sekolah apabila ada jam saya yang membaca dan menulis itu tidak ada yang mengganggu. Jadi beratnya nanti di waktu-waktu jam istirahat pulang sekolah itu kan tidak ada yang mengganggu Pak. Lalu kira-kira dukungan apa Pak yang perlu atau
butuh dukungan apa lagi untuk melakukan komitmen tersebut Pak Andi? Itu yang juga masih dalam pikiran saya, Pak. Nah, mungkin saya nanti akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, dengan rekan-rekan yang lain, gimana solusi nanti ke depannya agar semuanya ya di kelas saya ini bisa anak-anak itu bisa membaca dan menulis semuanya. Karena masih banyak kelas lain itu juga bahkan sampai sekarang itu juga belum bisa membaca dan menulis sudah Pak, lalu membaca itu masih padahal-padahal. Jadi ilatnya itu belum bisa lurus terus dulu Pak. Gitu. Itu yang bagus Pak Andi. Semoga apa nanti yang direncanakan Pak Andi dapat terselesaikan dan dapat bekerja sesuai dengan hati yang tulus, ikhlas tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya banyak Pak Dedi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi guru yang bisa, terutamanya memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ke depannya, untuk mereka bisa meraih cita-cita yang apa mereka impikan. Karena figur seorang guru itu sangat bagus Pak. Amin. Sama-sama Pak Andi. Semoga lancar selalu ya Pak ya. Maaf ya Pak ya, kebetulan saya itu habis ini nanti ada acara. Nah, saya mau izin Pak untuk keluar nanti kalau sudah selesai. Terima kasih. Siap, monggo ndherekaken Pak. Nah, terima kasih, dalam sehat selalu untuk Pak Dedi, juga teman-teman semuanya, rekan-rekan guru yang hebat. Marilah kita junjung untuk reformasi pendidikan guru di Indonesia ini menjadi lebih baik, agar kedepannya nanti anak-anak yang kita didik itu bisa menjadi hal-hal yang untuk membahagiakan dua orang tua kita khususnya Pak. Amin. Siap Pak. Ya, terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di tempat anu ya, pertukangan ya Pak. Oke. Ini langsung apa? Ada yang disiapkan dulu Pak Andi? Udah. Siap. Ya, jadi untuk kasus saya ini gantian ya Pak ya, karena tadi Pak Andi cerita, saya juga sedang ada masalah ini Pak Andi. Oke. Kalau barangkali kalau Pak Andi ada waktu luang, saya gantian minta solusinya ini Pak. Siap, terima kasih. Nanti insya Allah saya sebagai teman, saya akan memberikan solusi yang terbaik untuk Pak Dedi. Ya, jadi begini Pak Andi, saya itu kan wali kelas kelas 10, kelas 11 teknik pemesinan Pak. Jadi rata-rata siswa saya itu kan laki-laki semua Pak, banyak anak-anak laki-laki, begitu dari 36 siswa itu laki-laki semua Pak. Nah kebetulan saat ini sedang masa pemberangkatan PKL, jadi saya mendapat laporan dari beberapa Bapak Ibu guru mapel bahwa banyak siswa saya itu yang ternyata belum mengumpulkan tugas Pak Andi. Jadi saya sampai pusing ini Pak. Jadi kalau anak-anak nggak numpuk tugas itu kan otomatis juga nanti dia nggak bisa terima rapot. Kalau nggak terima rapot berarti kan nanti nggak bisa berangkat PKL Pak Andi itu. Jadi itu Pak masalah saya Pak Andi. Oke, ya udah. Kita bisa mulai Pak. Oke. Selamat siang Pak Dedi. Oke. Selamat siang Pak Andi. Loh, kenapa kok tumben-tumbennya Pak Dedi itu menyendiri di luar? Biasanya kan di dalam kantor bersama dengan guru-guru yang lain. Ya begini Pak, nasib wali kelas yang siswanya banyak masalah Pak Andi. Kalau ini kan anak-anak saya kebetulan istimewa semua Pak. 36 siswa itu laki-laki Pak. Jadi kalau ada waktu sebenarnya saya pengen cerita-ceritain sama Pak Andi Pak. Oke, kalau begitu saya sebagai teman, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Dedi capai dari pertemuan di siang hari ini. Oke. Semoga saya pengennya kalau habis cerita dengan Pak Andi nanti saya pengen ada solusi Pak dari masalah yang sedang saya hadapi Pak.
Siap, saya sebagai seorang teman akan membantu untuk Pak Dedi. Dan ada lagi Pak? Sementara baru itu Pak. Nanti saya ingin anak-anak perwalian saya segera menyelesaikan tugasnya Pak, agar bisa berangkat PKL begitu Pak. Oke Pak. Sekarang coba Pak Dedi ceritakan apa permasalahannya yang Pak Dedi harapkan untuk ke saya. Ya, jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak, eh, anak wali saya ini 36 siswa laki-laki semua. Kebetulan eh, dari siswa tersebut banyak yang belum numpuk tugas Pak. Jadi kemungkinan untuk berangkat PKL itu kan jadi terhambat kalau anak-anak tugasnya belum beres. Jadi nanti kan bisa menghambat eh, keberangkatan PKL Pak Andi. Begitu Pak. Oh iya sih Pak ya, tugas yang akan mempengaruhi itu nanti sebagai nilai formatif ya anak ya Pak ya. Jadi apa yang telah Pak Dedi lakukan itu untuk mengatasi untuk permasalahan yang Pak Dedi rasakan tadi? Saya sebenarnya sudah berusaha untuk menghubungi anak satu persatu Pak Andi dan menanyakan kesulitan-kesulitan apa kok bisa eh, nggak numpuk begitu atau belum menumpuk begitu. Selain itu saya juga sudah berusaha mempertemukan anak dengan guru mapel yang bersangkutan Pak. Terus apa yang Pak Dedi lakukan itu sudah bagus, dan apakah ada kendala yang Pak Dedi hadapi tentang masalah-masalah yang anak tadi perbuat nanti Pak? Nggih, kendalanya sebenarnya cukup banyak Pak. Jadi di antara 20 siswa itu ada beberapa siswa yang belum bisa dihubungi sampai sekarang Pak. Saya sudah coba WA, sudah coba titip pesan ke teman-temannya, sudah berusaha menghubungi orang tua, namun masih buntu Pak. Sampai sekarang 5 anak itu belum bisa ketemu sama sekali Pak. Jadi saya cukup pusing ini Pak. Sementara juga anak-anak yang sudah ketemu dengan guru mapelnya itu seolah-olah guru mapel tersebut itu seperti mempersulit siswa Pak. Nah, yang sudah saya dengarkan tadi itu ada kata mempersulit Pak, Nggih. mempersulit siswa atau mempersulit anak. Nah itu bagaimana maksudnya ya Pak ya? Jadi begini Pak Andi, kadang kan anak-anak itu sudah berusaha nih, misalnya si A ini, saya punya anak namanya Joko ini. Joko ini dia punya tanggungan tugas mapel matematika. Tugas itu ada 10 tugas Pak yang belum dikerjakan Joko. Nah, padahal si Joko ini sudah mengerjakan, kemudian juga sudah berusaha untuk bertemu dengan gurunya, dan pada saat dia bertemu atau bertatap muka langsung dengan guru mapel tersebut, nanti ada hal-hal lain gitu Pak yang diungkit-ungkit. Oh kamu wingi yang ini belum, kemarin kamu bolos. Jadi tugasnya itu dari yang seharusnya 10 sudah selesai, harusnya sudah cukup. Tapi begitu ditemukan dengan guru mapel tadi, jadi tambah lagi Pak. Nah, jadi anak-anak yang sudah eh, bertemu itu kadang-kadang juga merasa frustasi Pak, mutung begitu anak-anak itu, wis rasa nggarap siksa naik begitu Pak anak-anak. Jadi di satu sisi saya juga ingin bantu anak-anak, tapi di sisi lain juga ternyata Bapak Ibu guru mapel tersebut seakan-akan begitu Pak, kesannya itu mempersulit begitu loh Pak. Oh iya, Pak Dedi sudah cerita banyak tadi, paham saya Pak. Maksudnya itu terus apa yang ingin Pak Dedi lakukan selanjutnya dari anak-anak tadi, terus guru-guru yang kurang tadi. Oke, saya sih sebenarnya pengen ya Pak, anak-anak itu bisa terus semangat untuk numpuk tugas begitu. Jadi saya akan senantiasa memotivasi anak-anak untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, melengkapi yang belum beres. Kemudian saya juga pengen ada pendekatan ke guru mapel biar nanti apa ya Pak, kesan untuk mempersulit tadi diminimalkan atau dihilangkan begitu.
Kemudian untuk anak-anak yang belum bisa dihubungi nanti, saya akan berkoordinasi dengan guru lain untuk mungkin melakukan home visit begitu Pak Andi. Nah, untuk yang anak-anak tadi belum bisa dihubungi tadi untuk melaksanakan aksi yang akan Pak Dedi lakukan, kira-kira siapa saja yang nantinya itu Pak ya, tadi itu untuk membantu Pak Dedi dalam menyelesaikan masalah tadi Pak. Ini saya akan bekerja sama dengan guru BK Pak. Jadi guru BK ini kan punya data komplit lengkap sekali mengenai silsilah keluarga, kemudian alamatnya di mana, nomor telepon sampai ketua RT-nya itu kadang-kadang beliau juga tahu begitu. Jadi nanti saya akan berusaha bekerja sama dengan guru BK untuk pemanggilan orang tua dan home visit bagi siswa-siswa yang kedua orang tuanya tidak ada respon. Nah, dari Pak Dedi tadi untuk bisa mengetahui nomor WA dari Pak RT, terus dari segala tetangga. Nah, dari yang tadi telah Pak Dedi sampaikan, manakah yang menjadi prioritas yang utama dari Pak Dedi? Kalau prioritas utama saya nanti rencana akan melakukan kerjasama dulu ya Pak. Dengan BP ini akan menjadi prioritas saya. Kemudian nanti saya akan membuat jadwal pemanggilan anak-anak yang belum bisa dihubungi begitu Pak. Tentunya juga menyesuaikan jadwal dari Bapak Ibu Guru BP dan jadwal dari tata usaha begitu Pak Andi. Wah, benar sekali, cerdas sekali Pak Dedi ini. Pemikirannya bisa melebihi orang-orang yang pernah mengalami hal-hal seperti Pak Dedi. Terus apa komitmen Pak Dedi itu untuk apa ya? Untuk melaksanakan aksi tersebut nanti agar siswa tersebut itu bisa hal yang terbaik lah. Oke. Saya akan segera memulai aksi ini Pak. Jadi insya Allah kalau semua segera langsung action itu bisa cepat selesai juga Pak Andi. Begitu Pak. Bagus, action ya Pak ya. Ya, Oke, siap. Nah, selamat ya Pak Dedi. Panjenengan telah menemukan solusi yang logis untuk permasalahan panjenengan. Jadi nanti kita sebagai sesama guru bisa menangani hal-hal apa saja yang permasalahan apa saja, khususnya yang utama itu kan siswa ya Pak, murid. Nah, itu semuanya nanti kita sebagai guru itu juga harus tahu bagaimana, oh misalnya anaknya berbuat ini, bagaimana solusinya, terus nanti harus pemecahnya gimana, kita juga harus bisa mengakomodir atau bisa memecahkan dengan rekan guru yang lain atau teman-teman yang lain Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Andi atas waktunya juga telah menemani saya mencari solusi Pak. Jadi saya merasa lebih plong dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu banyak pikiran, setelah ngobrol sama Pak Andi ini jadi lebih plong begitu Pak. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama ya Pak, sukses untuk kita selalu bersama. Kita kembali lagi ke refleksi apa yang kita nanti temukan di dalam refleksi tadi Pak. Terima kasih, selamat siang. Pak Andi, siang Pak. Kita langsung ke main room apa gimana Pak? Refleksi Pak. Oh, refleksi yang kemarin itu ya? Oke. Jenengan dulu. Saya tak nyari dulu ya Pak. Oh ya udah. Aku dulu Nano. Ya. Terima kasih Pak Dedi, refleksi dan diri dari kucing hari ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah saya itu merasa lega sekali Pak. Panjenengan sudah memberikan motivasi untuk saya juga dalam percakapan tadi itu bisa lost enjoy. Jadi terima kasih banyak Pak. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Untuk perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk penanganannya ya Pak ya, untuk diri saya nanti penanganan. Alhamdulillah, terima kasih atas petunjuk Pak Dedi itu tadi saya sudah tahu bagaimana untuk menyelesaikannya ke depannya bisa menjadi baik lagi.
Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kita harus mempersiapkan diri bagaimana mengolah kata-kata, bicara dengan Pak Dedi dengan benar, jadi tidak kata, bagaimana kita bisa lancar ngomongnya, seperti ibaratnya kita ngomong kan di depan layar kaca Pak. Nah, seperti itu. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Nah, yang lakukan kita akan selalu memotivasi diri kita sendiri ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus bagaimana apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pertama itu pada saat percakapan tadi saya tegang Pak, jujur. Nah, karena setelah lambat lautnya kita mengadakan percakapan, alhamdulillah hati ini terasa lega dan tidak ada beban lagi. Seperti itu Pak Dedi. Terima kasih. Ya, berarti ini gantian saya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, alhamdulillah informatif ya Pak ya. Jadi informasi yang disampaikan Pak Andi ini juga uh, langsung termasuk begitu. Saya bisa langsung menerima, jadi informasinya cukup lengkap begitu. Jadi untuk yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya perlu banyak latihan lagi agar nanti dalam proses coaching ini perlu ada jam terbang lebih banyak begitu Pak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Saya berusaha untuk mendengarkan Pak Andi dengan khusyuk begitu mengenai permasalahan atau hal-hal yang disampaikan Pak Andi saat melakukan coaching. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkannya? Untuk meningkatkan saya perlu banyak latihan agar nanti bisa lebih maksimal begitu ketika teman atau rekan kerja atau siswa nanti pengen ngobrol-ngobrol dan saya bisa membantu mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya gitu Pak. Masih kemute Pak suaranya Pak Andi. So ada tukang. Terima kasih Pak Dedi ya, kita sebagai seorang teman rekan guru kita juga harus memberikan motivasi. Saya punya masalah, panjenengan mengasih solusi, panjenengan punya masalah, saya membantu dengan ikhlas apa yang bisa saya utarakan, mudah-mudahan nanti bisa berguna untuk kita berdua Pak. Amin. Saja Siap. dari percakapan di siang hari ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi untuk kedepannya diadakan coaching lagi Pak. Amin. Siap. Berarti kita kembali ke main room ya Pak? Ngapunten. Bu Fasil. Assalamualaikum Bu. Atau kita coba off kan Pak Andi? Kok di off toh? Ya udah. Kan sudah selesai. Bu Saryaton ini kembali ke rumah apa diam aja? Untuk kelompok 1 sampun Ibu. Oke aja Pak. Kita Pak.